segmen akhir. Bapak Ibu, pertama sekali saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya di ruangan ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di antara SD Negeri 5 Gunung dan SMP Negeri 4 Cakap Besukan, yang mana tujuannya hari ini adalah untuk mengikuti diseminasi atau sosialisasi untuk penularan hasil yang akan nantilah yang akan dijelaskan oleh Pak Budi untuk apa kemarin awalnya berapa hari Pak? 3 hari ya, 4 hari di Solo untuk kita bersama-sama mensukseskan program nasional ya, untuk khususnya untuk mengembangkan karakter para peserta didik dengan 7 jurus BK hebat. Jurus keren banget kayak ya apa jurus deh kalau ya pendekar ngendi ya Pak Budi. 7 jurus BK hebat dan itu 7 ya. Kita mengenal ada 7 kebiasaan, 7 jurus kan ada 7 ya. 7 jurus ya. Jurusnya apa saja, itu salah satu bukunya juga ada 7 ya, 7 jenis ya. Kenali potensi bla 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 bla, nanti kita akan tahu satu persatu apa saja jurus-jurus kita selaku pendidik ya, untuk mengantisipasi, untuk memahami karakter siswa sekarang. Karakter sekarang siswa kan sudah banyak berubah nih, tidak bisa kita aplikasikan pengetahuan kita pada dosis kita yang dulu dengan zaman sekarang. Istilah Gen Z ya, Gen Z yang semakin banyak problematika. Kalau menurut kita orang-orang yang sudah senior lah ya, berumur itu zaman dia kayaknya lebay lah ya, tapi enggak, yang terjadi ya sih lagi modelnya kayak gitu anak-anak sekarang kayak gitu ya. Lebay lah kayak itu dipikir gitu kan, ketika dulu kita mendapat perlakuan dari guru kita dipukul atau apa itu ya udah gitu. Nah sekarang saya terluka psikologis saya sampai trauma gitu. Itu anak-anak sekarang kayak lebay lah ya, mungkin ya memang kondisinya seperti itu gitu. Zaman kayak gue gitu. No, ya yang kita sebagai pendidik ya harus mengikuti ya perubahan zaman. Katanya Rasulullah juga seperti itu gitu, Pak Slamet gitu. Didiklah anak-anakmu sesuai zamannya. Jadi ya Pak, aslinya kan udah Pak. Gitu sesuai zamannya. Kita mendidik anak-anak zaman sekarang sesuai zaman kita yang dulu ya salah ya, mungkin tidak sesuai zamannya itu ya. Ini apa saja Pak Budi nanti silahkan untuk dijelaskan sejelas-jelasnya bagaimana jurus-jurus hebat BK untuk kita bersama-sama untuk apa ya menghadapi anak-anak kita yang semakin jauh karakternya. Perubahan karakter ini sekarang ini pengembangan karakternya sekarang menjadi fokus pendidikan untuk program nasional ya gitu ya. Mungkin itu saja ini karena waktunya sudah cukup siang, sehingga nanti tidak berlarut-larut, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu, bisa mempelajari semua jurus-jurus ini nanti secara jelas semua waktu sepenuhnya kita berikan kepada Pak Budi. Demikian saja pembukaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini dengan keadaan sehat. Yang saya hormati
Ibu Kepala SMP Negeri 4 Satap Sukan dan SD Negeri 5 Kulon, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Satap Sukan dan SD Negeri 5 Kulon yang saya tadi sudah dibuka oleh Bu Jen tentang maksud dan tujuan kegiatan kita hari ini. Sebelumnya saya minta maaf karena meminta waktu teman-teman untuk sedikit mensosialisasikan beberapa materi, yaitu salah satu dari 7 program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini salah satu program itu adalah peningkatan karakter bagi peserta didik. Tetapi selain peningkatan karakter bagi peserta didik, harapannya teman-teman guru mapel dan guru kelas juga diharapkan ditingkatkan kompetensinya. Kebetulan saya yang ikut mengikuti kegiatan yang ada di Solo kemarin. Inilah kenapa saya bisa berdiri di sini. Oke, untuk kegiatan nanti saya akan menjelaskan secara cepat tentang 7 jurus PK hebat. Terus selanjutnya adalah saya harus mempraktekkan juga salah satu jurus itu kepada teman-teman. Jadi yang pertama adalah kayak kaleidoskop lah ya, sekilas gambaran tentang 7 jurus. Itu juga aneh, saya juga pertama kali kaget, masa saya jadi pendekar, padahal saya juga atlet silat lidah ya, tapi kok langsung kan kayak gini bisa nyanyi, tapi ya udahlah apa, itu adalah ilmu baru bagi saya juga. Serta dan kebetulan bagi teman-teman yang kayak pernah CGP kayak Bu Ari, PP juga ada sedikit materi yang hampir sama. Malah saya kemarin mempelajari seiring seirama juga dengan materi-materi ini, ternyata seiring seirama dengan visi misi di sekolah kita, sekolah SMP malah hampir-hampir sama. Ternyata saya juga kaget loh, kok hampir sama menyiapkan peserta didik secara adaptif, karakter. Saya malah kaget, saya kan semalam mempelajari juga karena kaget juga, hari ini harus didesiminasikan ya. Setahu saya kan jadwalnya hari Rabu besok, tapi ternyata harus diajukan. Jadi itulah yang mengapa membuat saya bukan gitu. Ya kaget karena takut dan lain-lain. Inilah 7 jurus PK hebat yang akan saya sampaikan. Selanjutnya dasar hukumnya sudah, pemetaan materinya adalah kapasitas guru itu berkolaborasi dengan stakeholder, itu yaitu tentang dukungan semesta, kemampuan kolaborasinya adalah dukungan semesta, dan berpikir sistemnya itu menciptakan lingkungan alam nyaman dan memberikan seperti di mendalam, itu pembelajaran mendalam, joyful ya, itu kan yang menyenangkan, betul. Sedangkan kapasitas guru diharapkan bukan hanya guru TK, ternyata guru mapel dan guru kelas. Kebetulan surat dari sana juga guru SD dilibatkan. Oh beneran saya disantap, mudah sekali karena teman-teman SD dekat kan, akan kesulitan bagi teman-teman yang lain. Kebetulan saya malah bersyukur sekali masih berdampingan. Salah satunya adalah untuk menginformasikan tentang kapasitas guru dalam mendampingi murid, yaitu nanti diharapkan Bapak Ibu guru akan lebih memahami tentang asesmen bakat dan minat siswa peserta didik, terus melatih daya lenting, bagaimana dia terjatuh dan bisa bangkit kembali, dalam artian seperti efek dibully dan lain-lain, tapi dia bangkit lagi, atau ketika terkena masalah dia bisa bangkit dengan mudah, itu harus punya daya lenting seperti itu. Terus ada sedikit juga penambahan tentang pembelajaran sosial emosional, itu di regulasi emosi nanti juga ada di jurus yang kedua. Terus memiliki habit tentang kedisiplinan positif,
itu masuk di dalam program pemerintah tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terus yang memiliki koneksi, kolaborasi dan lain-lain itu melatih keterampilan komunikasi dan empati. Inilah seperti ini alur materi 7 Indonesia hebat, yaitu 1. Kenali potensi, asesmen bakat dan minat. Jadi juga materi ataupun jurus kelola emosi. Ada juga tumbuhkan resiliensi ataupun daya lenting di dalam diri anak. Terus kemudian juga jaga konsistensi, yaitu kebiasaan berkesadaran yang tinggi bagi peserta didik. Terus kita juga diharapkan mampu melatih komunikasi yang empatik, yaitu nanti ada jurus saling koneksi. Ada juga tentang bagaimana peserta didik pandai di dalam membangun kolaborasi bekerjasama dengan bapak ibu guru, dengan teman, dengan orang tua ataupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu masuk ke tentang menata situasi. Itu adalah jurus yang ketiga, bagaimana bapak ibu guru menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman dan menggembirakan, persis dengan visi Satap kemarin yang pernah kita bahas kemarin. Oke, selanjutnya di dalam diseminasi praktik baik ini diharapkan kita bisa menjalankan yang namanya model pendekatan pembelajaran ini namanya ARKA, yaitu di mana ada aktivitas, refleksi, konseptual dan aplikasi. Itu masuk nanti ketika di jurus yang kedua, yang saya akan praktekkan ini. Selanjutnya adalah jurus yang pertama. Ini jurus yang pertama. Ketika saya sudah selesai, juga harus nyembah saya pendekar dulu kemarin, tapi ya nggak apa-apa, itu malah menyenangkan karena seperti anak TK ternyata kemarin itu menarik bagi saya. Jurus yang pertama yaitu tentang kenali potensi. Guru BK, guru non BK ataupun guru kelas diharapkan mampu membantu siswa dalam mengeksplor potensinya, bakat, minat melalui teknik asesmen pendidikan. Dan insya Allah sih teman-teman sudah paham di asesmen pendidikan ini, di asesmen awal dalam pembelajaran dan lain-lain, insya Allah harus sudah paham lah. Dimana kalau dikenali potensi ini, guru BK juga harus sangat paham juga, karena itu adalah ajak kolaborasi nanti antara guru BK dengan guru mapel, dimana sebagai guru BK sebagai pusat data tentang siswa harus tahu kecerdasan majemuk per siswa. Ketika ada teman-teman guru tanya, berarti harus siap gitu. Terus bagaimana peserta didik mengelompokkan menjadi gaya belajarnya seperti apa, terusan pengenalan bakat dan minat. Kayak kemarin saya pernah mencoba di kelas 9 untuk pengenalan bakat dan minat. Harapannya nanti setelah, kenapa di kelas 9? Karena kelas 9 nanti hampir mau lulus, mau naik ke jenjang lebih tinggi. Setelah dia tahu tipe bakat minatnya, tipe itu akan jadi tidak ada salah jurusan lah ketika di sekolah lanjutan. Intinya seperti itu. Terus selanjutnya tidak lupa juga Bapak Ibu juga harus diharapkan lah memahami tentang berbagai macam kecerdasan yang dipunyai oleh anak-anak kita. Kan kadang-kadang anak-anak kita ternyata mempunyai, ada yang nggak cerdas, ya betul, ada juga yang cerdas spasial, ada yang cerdas, ada yang macam-macam, pokoknya itu juga sangat penting untuk pemahaman seperti itu. Terus selanjutnya, oke, Allah kelapa. Kecerdasan itu rata-rata kadang-kadang kita mengabaikan, kadang-kadang juga guru BK-nya yang kurang siap menyiapkan data-data tentang kecerdasan peserta didik. Nah, padahal setiap siswa itu mempunyai kecerdasan sendiri-sendiri, seperti halnya kecerdasan interpersonal. Sehingga contohnya adalah siswa itu pandai berkomunikasi.
terus ada lagi cerdas naturalistik, cerdas naturalis, bukan naturalistik, itu cerdas tentang ke mata pelajaran biologi. Ada lagi tentang cerdas matematis, berarti dia ketika mengikuti pelajaran matematik akan sangat mudah. Nah, ada lagi kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan musikal dan lain-lain. Itu kecerdasan matematik yang dipunyai oleh peserta didik. Selanjutnya yang kedua, yaitu tentang kelola emosi. Jurus yang kedua ini juga sangat penting bagi kita. Ini yang akan saya praktekkan nanti dengan teman-teman. Salah satu yang harus saya sampaikan ke teman-teman, salah satu jurus saya mengambilnya nanti adalah kelola emosi. Maka kita lewati belajar. Yang ketiga, yaitu tentang tumbuhkan resiliensi. Ingat Bapak Ibu, anak-anak kadang-kadang mempunyai trauma, mempunyai bekas-bekas trauma, entah itu karena di rumah, di sekolah, entah itu karena berbenturan dengan teman-teman, bukan trauma fisik ya, tetapi trauma psikis. Nah, disinilah peran Bapak Ibu untuk membentuk growth mindset. Itu growth mindset ya, yaitu tentang menumbuhkan resiliensi, bagaimana kita menumbuhkan cara berpikirnya biar anak itu bisa berkembang optimal di dalam aspek pribadi, sosial, akademik, dan lainnya. Nah, ini sangat penting. Nah, ternyata anak-anak juga mempunyai kemampuan daya lenting sendiri-sendiri kalau kita pahami. Dia bisa bangkit dari keterpurukannya. Bukan lagu yang itu ya, dibilang begitu itu terpuruk juga sih, tapi berbeda. Ya, ini anak-anak, tentang anak-anak pasti mempunyai cara ataupun untuk tumbuh, cara untuk sembuh. Itu di jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi ataupun daya lenting. Selanjutnya adalah yang keempat. Yang keempat mana ini kok kelewatan? Yang kelima dulu, nggak apa-apa. Ya, jalin koneksi. Oke. Ternyata Bapak Ibu Guru, TK dan MBK itu diharapkan mampu menjalin koneksi, mampu melatih peserta didik ataupun murid untuk menjalin komunikasi yang baik. Selain itu, Bapak Ibu juga diharapkan mampu menciptakan komunikasi yang empatik dengan siswa. Jangan kayak saya ketika olahraga itu langsung ngegas terus, itu berbeda ya, karena diharapkan peserta didik itu seperti di pembelajaran mendalam itu joyful, menyenangkan pembelajarannya. Tuh. Selanjutnya yang ke-6 itu mengikuti kebenarannya. Membangun kolaborasi, diharapkan Bapak Ibu juga menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi antara semesta, antara keluarga, sekolah, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Insya Allah kalau SD 5 dan SMP sudah bagus banget membangun kolaborasinya dengan wali murid. Buktinya sudah banyak. Insya Allah saya melihat di sini sama yang di tempat-tempat sana berbeda sekali. Ini berarti kan Bapak Ibu sudah menguasai kompetensi ini dengan baik. Maka kita lewati lagi karena sudah menguasai. Selanjutnya yaitu tentang menata situasi. Nah, bagaimana menciptakan jurusan 7 ini ya, bagaimana menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman, menggembirakan, persis dengan moto visi misi. Apa moto Bu Ari kemarin? Visi misi apa itu yang di sekolah? Visi misi ya, ya. Itu membangun, membuat lingkungan belajar aman, nyaman, menggembirakan, adaptif. Aku kelingan bayi ditunjuk. Waktu itu saya ditunjuk, jadi ingat sekali. Oke. Konsepnya adalah bagaimana kita mampu berperan di dalam ekosistem SD 5 Gembalem Gendon
dan SMP Negeri 4 Satap Ciputan menjadi iklim sekolah yang aman, nyaman, menggembirakan bukan hanya bagi anak-anak tetapi bagi teman-teman semuanya. Itu adalah tentang 7 jurus yang sudah harus diselesaikan. Oke, sekilas. Kalau mau yang lebih dalam lagi lain hari ada ya teman-teman ya. Oke. Oh, yang keempat ada, siap. Ada tadi ada yang kelewat ya. Apa dedik lagi kelalen mau kok. Iya. Sing papat sini dan hilang bentar. Juga ayang itu junuk. Oh ya, oke, siap. Ini, menjaga konsistensi. Saya lupa, ini yang keempat ternyata ilmu gugup ini saya semalam. Oke, cek. Mas Izin nyebut nama kayak ses nangka. Ya, ses. Nah, mau ada jurus yang keempat yang tadi hampir bilang, itu ternyata menjaga konsistensi. Yaitu bagaimana Bapak Ibu itu bisa menumbuhkan rasa kepada peserta didik itu berkesadaran yang tinggi terhadap jati dirinya. Yang jelas pembiasaan karakter yang positif yang dikembangkan di dalam lingkungan sekolah. Itulah itu yang ada. Oke. Tenang, ada lagunya, ada gerakannya. Mari kita lihat terlebih dahulu sebelum selesaikan. Nanti kan sebelum masuk ke saya ke jurus yang kedua. Saya contohkan di sini ya, lewat gambar saja. Oke, sebentar. Ada. Sebenarnya semuanya harus berdiri dan ikut praktek, tapi janganlah. Berdiri, masa Allah, jualan. Oke, Bapak Ibu monggo. Santun nyanyi ya. Yang aduh, tulisannya nggak ada ya. Yang hebat ini kita dengan tulus jurusnya ini, jurusnya seperti ini ya. Ini. Menolak emosi dengan konsistensi dalam koneksi tangannya kira-kira kayak gini dulu. Yang nyaman awas hati-hati kursinya mau ketabrak. Kenali potensi, menolak emosi, dan resiliensi, jaga konsistensi, tentukan koneksi, kolaborasi, dengan situasi. Dalam mana nih? Desa hebat. Tujuh jurus dekan hebat. Oke, itu adalah lagu 7 jurus dekan hebat. Kurang kayak gini. Oke. Terima kasih. Saya malah malu jadi nanti nggak bisa. Belum, saya belum apa.
Oke, selanjutnya yang jurus yang kedua. Saya akan menjelaskan. Apa ada pertanyaan dulu tadi? Iya, tadi yang aman dan nyaman. Menciptakan ekosistem lingkungan sekolah aman dan nyaman. Ya, penjelasannya adalah Bapak Ibu guru diharapkan mampu menumbuhkan mindset tentang rasa aman, nyaman itu bukan hanya antar murid dengan murid, tapi murid dengan guru, guru dengan guru, guru dengan stakeholder, guru dengan masyarakat lingkungan ataupun wali murid seperti itu Pak. Nah, itu kebijakan seperti itu harus kita bina, harus kita bangun bersama. Begitu. Itu penjelasan jurus yang ke-7. Aduh iya. Nanti saya temani untuk siap-siap ini. Itu harus jurus yang ke itu menjalin komunikasi nanti. Oh, itu nanti saya tambahkan untuk ya untuk Pak Tayo itu nanti saya akan ajari jurus yang keberapa tadi ya. Aduh saya jadi lupa ini. Jalin koneksi ya. Ini menang Pak Tayo. Tak kayak Mas. Ada ini jurus yang jurus yang kelima. Jalin koneksi. Aduh, Mbak In gak ini kemarin nyong karo Pak Tayo yakin nih, syukur. Oke. Itu sekilas tentang 7 jurus BK hebat yang kemarin disosialisasikan, dan kebetulan mohon maaf saya nggak begitu pandai dalam merangkum. Juga waktunya ternyata mendesak sekali, harusnya jadwal saya Rebo, tapi kok diajukan hari ini, maka semalam saya harus nata-nata itu, tapi sayangnya dengan waktu begitu cepat saya nggak mampu untuk menampilkan yang terbaik. Jadi apa yang di angan-angan saya nggak tertuangkan dengan baik. Tapi ya itulah kewajiban, apapun yang terjadi saya harus memberikan kepada teman-teman. Dan nanti masih ada dari 7 jurus itu harus saya sampaikan juga ke teman-teman, dan saya mengambil nanti adalah jurus yang kedua. Iya, siap. Ini pertama ya. Iya, kita masuk nanti ke tentang kelola emosi. Di sini adalah guru BK, guru BK terampil diharapkan di dalam memberikan bimbingan ataupun pembelajaran di kelas, sehingga mampu memberikan contoh, mampu memberikan kemampuan keterampilan kepada peserta didik, kepada murid, agar mampu mengelola emosinya. Tetapi sebelum kita masuk terlalu jauh dengan materi ini, mari kita ice breaking terlebih. Enggak, ice breakingnya ini enggak yang itu tuh, enggak rame enggak. Saya akan bagi ini dulu. Ya ada, enggak mikir juga sih, enggak mikir juga. Tenang. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya hari ini? Excited. Oh, sleeping, ngantuk. Ada yang sit? Oh no. Powerful job. Oke, thank you. I am sure. Thank you. Oke. Wah. Nah, oh itu be happy. Oke, siap. Nanti kita siapkan deh. Terima kasih Bu menyiapkan. Hungry betul. Hungry bener ya Bu. Oke. Untuk sebelum kita masuk terlalu jauh, saya akan bagi ini dulu kertas. Nanti ada RP-nya, kalau dipakai API nanti kelihatan berapa lah baru saya dikasih nanti. Oh enggak ngapain, tenang aja. Kamu juga menulis di hatiku, tenang. Ya, cuman. Enggak, Mbak. Jangan ditekuk dulu ya, guys. Jangan ditekuk dulu kertasnya. Oke, nulis dulu.
Mari kita bermain dengan emosi dan perasaan kita. Kita coba, ya. Nah, iya, oke. Sebelum kita terlalu jauh, materi tentang kelola emosi. Oke, setelah ini ada kata kuncinya. Begini, yang pertama, peserta diminta memberikan respon terhadap cerita yang akan disampaikan melalui kertas emosi ya. Apabila perasaannya bahagia, happy, elus-elus. Oke, sudah tahu ngelus-ngelus kayak apa caranya? Elus-elus. Pak Tayo, katanya elus dengan perasaan yang wah. Oke. Tenang, jurus yang berapa tadi? Kelima. Siap. Nah, selanjutnya, apabila teman-teman mempunyai perasaan marah, remaslah, remet. Seremet-remet. Tapi tolong ya, hati-hati temannya jangan deket-deket ya, blok nanti keremet-remet. Selanjutnya, apabila perasaan sedih, bisa merobek, bisa menyobek, bisa menyiwit kertasnya itu, oke? Oke. Tolong bacakan Pak Selamat yang keras nomor 1. Ya. Aku tadi cari fotonya Bu Sri yang kayak gini belum ada tadi. Ini udah foto ini aja. Bacakan Pak. Pagi itu Bapak guru berangkat ke sekolah bahan ajar yang tidak namun berapa meter dari tangga sekolah Bapak mendapat motor dengan pencapaian Sekolah. Saya sengaja potong biar agak rame. Oke, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Silakan tuangkan dengan kertas itu. Kalau bahagia, elus-elus, emosi, oleh. Silakan. Oke, sudah ya, yakin dengan perasaan kalian Bapak Ibu hari ini? Oke. Tolong Pak Tayo bacakan yang nomor 2. Silahkan kertasnya. Tadi kalau marah diubes-ubes, kalau bahagia dielus-elus, kalau apa tadi disobek ya? Iya, boleh. Sudah ya? Oke. Boleh. Iya. Monggo. Bu Sri silakan bacakan yang ketiga dengan keras. Pelajaran pun dimulai. Iya. Menggunakan bahan ajar yang bahwa bahan tersebut tidak ada mencari sesangat bersama guru yang hebat tidak terpaksa Bapak Ibu guru dan bagian seadanya. Kayak aku sih. Bayangan aktivitas pelajaran dan satu Iya. Perasaannya bagaimana teman-teman? Silahkan salurkan, jangan disalurkan ke saya ya, jangan aku dibandungi ya. Silakan kertasnya. Oke, selanjutnya yang keempat Ibu Irin dibacakan. Ya, silakan. Bagaimana perasaan bebas? Oh, ini nggak ada penilaian apapun ya. Silakan. Ya. Kesuh ya, boleh. Silakan. Bagaimana? Selanjutnya, Bu Ariwis, pojok.
Pertama kemudian ada seorang bapak kebetulan bapak ibu membuka pintu dan bapak ibu berkata, maaf, ibunya Andi sudah diberhenti di rumah sakit karena menurut itu kami Andi maksa kembali ke sekolah karena tidak pelajaran. Sekarang saya ingin mengajak Andi karena Ya. Bagaimana perasaan kalian? Ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang apa? Kalau gembira tadi lus-lus ya. Kalau sedih sobek, kalau marah di remes. Oke, selanjutnya yang keenam ibu. Oh, tak masih. Paman Andi sedang mengeluarkan surat berisikan dari pasien. Oh iya Pak Guru. Tadi di jalan saya menemukan bingkisan itu. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah itu. Jadi saya bawa, siapa tahu buku itu hingga mengembalikan tablet pemiliknya. Itu lihatnya dan melihat itu adalah Ajarnya belajar Andi dan Paman Andi berpamitan. Silakan Bapak Ibu, perasaannya seperti apa? Ya, oke. Yang senang lus-lus, jangan saya ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Siapa yang nyuruh? Oh iya, sorry Mas, ayo Pak. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu melakukan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Ya, silakan. Kertasnya silakan. Oke. Yuk kita diskusi. Kita lihat kertasnya ya. Ibarat punya utang, ibarat kertas itu adalah murid kita. Nah itulah ibaratnya kertas ini adalah murid kita. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu merasa menyesal seandainya sudah mengutus semua, sudah menyobek dan lain-lain? Nah, sekarang saya ingin pendapatnya. Ada yang utuh nggak kertasnya? Ada yang perwes-perwes. Ada yang disobek. Oke, saya minta pendapat. Bagi yang utuh dulu, Bu Widya. Coba Bu Widya, ceritakan bagaimana Anda mengelola emosinya. Mampunya, nah, atau apa emosinya. Oke, harus punya daya lenting. Itu ada erat kaitannya dengan jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Betul. Ada juga tentang bagaimana perasaan mengelola perasaan kita, bagaimana kita mengelola emosi kita. Oke, ada yang mau menanggapi dari Bu Widya? Mungkin ada yang sedikit berbeda. Monggo. Oke.
sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, mungkin hewannya sama ya, kita perlakuannya yang dibedakan. menjalin koneksi, membangun dari alasan mengantuk gitu loh, jadi dimanusiakan, anak bisa dimanusiakan, menggunakan alasan dia, tapi setelah itu harus kita ajari diri anak untuk bersikap yang jadi kalau saya ngajar pun sekolah aman dan nyaman, gimana keadaan hari ini, menggembirakan, siapa yang bahagia, siapa yang senang, tempat karena tumbuh harapan, itu juga termasuk dalam bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Oke, terima kasih Bu Ari, luar biasa, lengkap sekali. Saya hanya menambahkan sedikit, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Ari, Bu Lydia, bagaimana saudara pandai mengelola emosi, dan emosi itu juga harapannya berimbas kepada anak sehingga anak juga pandai dalam mengelola emosi. Dan tidak serta-merta kita memaklumkan apa ya namanya ya, bahasanya apa itu kalau memaklumkan terhadap anak, tapi harus kita bimbing, kita jelaskan kepada anak ngantuk boleh, tetapi nanti kita beri solusi dan lain-lain sebagainya. Ada tidak lanjut lah, intinya tidak langsung marah mandek berhenti di situ. Kita nggak boleh seorang pendidik, karena peran kita itu terhadap anak itu investasi yang jangka panjang sekali, karena tidak instan, hasilnya juga nggak instan. Maka kita harus benar-benar membekali mereka itu dengan hal yang luar biasa, hal-hal yang baik. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi lagi tentang bagaimana kita bersikap, dengan bagaimana kita mengelola emosi yang penuh dengan berkesadaran? Ada lagi dari kertas yang putih bersih seperti saya. Kertas ini masih yang dilakukan. Oke. Oh, tambah lagi, boleh. Oke. Gimana berperannya seperti apa Ibu? Iya, iya. Bagaimana kita bersikap dan cepat berpikir, maksudnya begitu kan? Karena kita sih kayaknya sudah terbiasa kalau kayak gitu Bapak Ibu, apalagi saya, das, RKP maksudnya itu seperti itu. Ditodong harus siap, ya Bapak Ibu, minimal. Maka ketika harus seperti itu, berarti kan kita harus banyak belajar juga membaca di rumah ya. Jadi ditodong apapun bisa, minimal kita membaca. Dengan itu pengembangan sih oke lah, insya Allah. Gitu. Oke, tadi bagi kertas yang putih, polos, mulus seperti saya itu sudah. Selanjutnya, yang kertasnya sedikit terus tadi Pak Darno, coba lihat Pak Darno. Oke, Pak Darno bagaimana? Kenapa sih Pak Darno sampai mengkeruas seperti hancurnya hatiku? Iya, bagaimana? Coba, tolong ceritakan Pak Sudarno, bagaimana sih itu bisa terjadi? Monggo. Oke. Oke. Mendidik dengan
kemarin ini begini, Ada bukti yang mana ya? anak tidur, Hmm. saya joko tadi, anak kos, Misalnya. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat berdoa Meledak-ledak. justru kita wujudkan, mendidik dengan tulus, tujuh jurus, kenali potensi, Betul. Iya. Betul. Betul. Oke, terima kasih sekali Pak Sudarno, luar biasa pengalamannya sebagai guru yang senior. Betul. Meluapkan emosi seperti tadi itu kan nggak melukai orang lain, Pak. Dan ini bukan anak kan, kalau yang kejadian seperti itu, jadi ya normal. Justru ketika kita sedih ya nangis, itu malah kita marah ya marah, yang penting marahnya itu terkontrol dalam artian nggak melukai orang lain ataupun begitu. Pokoknya seperti itu ya Pak. Berarti sudah bagus sekali. Jadi saya malah lebih belajar dengan Pak Sudarno tentang ya mendorong, untung, kesel. Ya, betul. Ya kan? Habis pukul itu langsung ngebukul lah, jelas bukan masih bukan yang baik. Oh, betul. Makanya kan kesadaran diri. Betul. Itu berlaku semuanya insya Allah. Kalau kita kan cuma kita kan kadang-kadang lupa. Contoh, dengan banyak kejadian di sekolah aja, sebelum sampai rumah sebenarnya kita duduk dulu tenang, meninggalkan beban-beban sekolah kita di sini, baru kita pulang. Orang terus gembrungsung ngebut ngar, itu saya banget kayak gitu. Betul ngomong baru bojone baru apa bisa marah-marah. Betul, berkesadaran kita tingkatkan, kompetensi kesadaran kita, nanti ada cara-caranya. Enggak, jangan. Dulu. Betul. Tinggalkan semua beban dulu, Mas. Iya. Betul, mengelola emosi. Betul. Saya malah sebenarnya tambah malu ini. Ternyata Bapak Ibu sebenarnya sudah menguasai kelola emosi, cuma nama-namanya kan yang berbeda-beda sedikit ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sudah menguasai. Jadi mohon maaf saya hanya sedikit menampilkan ini aja ya. Sedikit permainan juga untuk mengingatkan bagi yang lupa menjadi ingat kembali. Dan bagi yang belum paham akan lebih paham lagi dengan cerita dari teman-teman yang lain. Gitu. Seperti tadi kita tidak boleh langsung respon, nanti ada teorinya lagi bagaimana cara mengelola emosi kami. Tidak langsung fast respon, biar apa? Itu salah satu cara bagaimana kita mengelola emosi. Nanti ada metode tanya namanya untuk mengelola emosi. Selanjutnya, tadi yang kertasnya diwes-wes, ada yang mau berkomentar lagi, menambahkan? Pak Rosid, monggo sedikit. bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, Betul. Ya, betul. Itu masalah kita.
ada yang utara dan yang Nah, barat. Dan kita memang untuk kapasitas kita membiarkan mereka itu melakukan sesuatu kesalahan yang akhirnya terus diulang oleh mereka. Tapi tidak diulang. Mungkin kaitannya dari bapak ini memang saya menyebut ya, tapi nanti terbang kembali. Betul. untuk menunjukkan bahwa ya, betul anak-anak dan kita harus Bukan ya. Terima kasih sekali Pak Rosid ya, yang dengan lengkap bagaimana dengan jujurnya mengerebus itulah manusia Pak. Tidak haram. Jangan salah ya, kita nggak haram mengerebus loh. Tidak haram marah. Boleh, sangat boleh. Menyobek kertas ibarat kita mau kecewa, ya masalah ya itu manusia. Tetapi yang penting ending setelah emosi itu bagaimana kita pandai mengelolanya saja. Dengan anak yang tadinya seperti apa, dengan diri kita. Nah, yang paling penting kan yang utama dengan diri kita dulu. Bagaimana pengelolaan emosi di dalam diri kita dulu. Seperti halnya tadi kejadian saya urutkan dari cerita-cerita itu, saya urutkan dari bagaimana pengolahan emosi terhadap diri kita sendiri dulu. Dari berkendara kehabisan bensin, ini telat dan lain-lain. Memang itulah manusia, normal sekali. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan selain dari Pak Rosid yang kertasnya dikerbes-kerbes? Oke, Mas Tayo ada, Pak Tayo mau berkomentar, monggo. Oh, obat itu sabar sekali, luar biasa. Selanjutnya, bagi teman-teman yang kertasnya tadi disobek, coba mana pengen lihat. itu malah Wah itu pandai sekali. Bu Yayan coba tadi kenapa kertasnya disobek-sobek? Apa karena melihat saya? Ya gimana coba Bu ceritakan Bu. Bagaimana perasaan Ibu Yayan kok sampai menyobek kertas begitu? Teman-teman pengen belajar juga hal yang ini. Monggo Ibu. Ini. Ya. Kejadian yang kita itu loh dan di sini itu saya juga pernah gitu, saya tak marah yang ini sama kamu berjalan untuk banyak apa sih nanti temen ya jadi ya di sini tahu saya marah kalau melihat kondisi kita bersama murid melekat tepat yang anak yang memang perlu pura-pura